udah bangun, Bun? Ya elah, suruh jeda sebentar aja tidur beneran dia. Ketiduran, Vi. Tapi emang sih kalau bangun tidur tuh kayak terus habis itu ketiduran lagi tuh enak ya? Iya, biar berapa menit tuh rasanya enak banget ini. Iya, walaupun cuma sebentar gitu. Cuman Aku kan sih, mata kubil banget, makanya ya udah Bunda ngumpet di sini aja deh. iya, sama aku juga makanya tidak menampakkan diri di Lah, kamera. iya, kamu nggak di sini, nggak di kasur ya? Enggak, aku lagi ngopi ceritanya. Cuman karena rambut agak jigrak-jigrak, jadi aku memilih untuk tidak menampakkan diri. Kali ini host TN yang ngumpet. Supaya tidak tampak jegriknya gitu. Iya, supaya nggak tampak aslinya ya kan. Kenapa nggak kayak orang-orang yang lain gitu, Vi? Kenapa tuh? Ada kamera dusta kan? Enggak. Ini Ya, itu- didustain juga tetap aja nggak enak ngeliatnya. Nah, kadang-kadang heran ya, tidak mau ada dusta di antara kita, tapi kalau kamera dusta, hayu deh. Kayaknya kalau itu udah menjadi kebutuhan wanita deh kayaknya itu, Bun. Iya ya, mau nggak mau. Ya udah, ya emang ada fasilitasnya, kenapa nggak kita pakai ya kan? Ya menambah-nambah kepercayaan diri kan lumayan ya kan, lebih pede tampil di depan kamera, why not ya kan? Sekali-sekali gitu. Sekali. Gimana tidur semalam itu? Kok kayaknya agak gerasa gerusuk itu? Ah, iya kah? Iya, kok kayaknya agak kayak kurang tenang gitu. Biasanya kan Bunda tuh kalau tidur kan tenang ya kan. Jadi ketahuan gue tidur sama Bunda terus. Emang iya nih, nggak tahu kenapa nih. Apa emang karena harus ada yang diselesaikan dengan teman satu ini ya? Mimpi teman. Iya, Oh. tumben-tumbennya nih mimpinya muncul ke permukaan. Apa? Dan Bunda ingat pula, biasanya Bunda kayaknya kalau mimpi nggak pernah ingat apa deh. Nggak, mimpinya itu mimpi teman lama, teman apa gitu Iya, apa teman gimana? lama banget udah nggak pernah ketemu. Oh, ya mungkin zaman dulu Bunda masih kuliah kerja kali ya. Masih muda pokoknya. Wih, masih muda tuh meaningnya beda loh. Berarti sekarang udah nggak muda lagi, Entah nggak usah berapa puluh tahun gitu kan. ya kan? Muda terus aja. Kenapa emang dengan teman Bunda itu? Jadi ini kan Bunda kan berapa kali gitu kan sama dia tuh dalam beberapa kegiatan gitu kan, pokoknya sering berkegiatan bersama kan, dan kemana-mana tuh sering bareng ya. Bunda lihat tuh fine aja, dia baik, dia perhatian gitu kan, dan sering nanya kabar, atau kalau lama nggak ketemu lama nanya kabar, pokoknya intinya menurut Bunda dia baik, perhatian, care lah gitu ya. Iya. Jadi Bunda ya melakukan hal yang sama tentunya kan. Nah, suatu ketika Bunda pergi gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen pergi ke salah satu teman dalam kegiatan yang sama gitu ya. Mampirlah Bunda ke rumah dia. Waktu itu lagi nganterin anak sekolah, mau pulang kok males gitu kan. Udahlah mampir ke rumah karena kebetulan kelewatan rumahnya. Nah, satu ini dia tuh ngeliat Bunda tuh nggak enak gitu loh. Bunda datengin, ini kenapa orang biasanya nyambutnya dengan ceria, tapi kok ini kok aneh gitu kan. Tatapannya udah nggak enak. Iya, Kenapa itu? ya akhirnya terus Bunda nggak nyaman, akhirnya Bunda duduk langsung nanya ya, dengan gaya Bunda tahu sendiri kan orang Jawa Timur nanya kan, kalau ada yang kayak gitu ya. langsung Bunda tanya ada apa gitu kan. Awalnya dia berbelit, nggak apa-apa, yes, biasa seperti biasalah, ngelak gitu kan. Terus Bunda tanya gitu kan, kalau emang ada sesuatu dan ada aku di sini, kenapa nggak kamu tanya langsung gitu kan. Karena dari raut wajahnya itu udah nggak enak. Iya. Oh. Nah, akhirnya dia bercerita tentang suatu hal itu, bahwa Bunda itu merugikan dia gitu. Bunda nggak usah cerita ininya ya, detailnya ya. Bunda tuh merugikan dia dalam beberapa hal. Kaget lah Bunda kan, sementara interaksi dengan dia itu kan hanya saat kegiatan saja gitu. Okay. Akhirnya Bunda minta dia, tolong ceritakan biar aku tahu apa yang kamu maksud. Akhirnya dia bercerita gitu, A B C D E ini. Oh, ternyata apa yang diceritakan itu sama sekali nggak Bunda lakukan gitu kan. Oh, itu berarti dia itu biasanya kalau kayak gitu, namanya kita ibu-ibu ini ya. Kayak dengar cerita dari orang lain gitu-gitu nggak sih?
Iya, jadi teman bunda yang tadi yang bunda ceritakan tadi itu ternyata berapa kali datang ke rumah dia dan menceritakan sesuatu tentang bunda. Ya kalau itu benar ya, meskipun itu suatu hal yang jelek dan itu benar, ya mungkin bunda ngakuin atau minta maaf kan bisa ya. Iya, ya iyalah. Masalahnya yang diceritakan itu nggak ada sama sekali, murni karangan gitu kan. Mengarang bebas menurut persepsi dia. Bunda melakukan, misalnya bunda melakukan A gitu ya. Nah bagi dia tuh apa yang bunda lakukan tuh BCD. Nah BCD itu yang disampaikan ke teman bunda yang bunda datengin itu. Oh alah. Jadi menurut persepsi dia itu yang diceritakan ke teman itu. Terus pada saat itu tuh bunda apa ngajak ngomong dia cara menyelesaikannya, terus menjelaskan atau gimana? Iya, jadi bunda menceritakan yang terkait dengan apa yang dia omongkan kan, bahwa sebenarnya klarifikasi nggak sih bun? Ya menurut bunda sih perlu. Jadi bunda cuma bilang gini, kalau yang dia ceritakan BCD, kalau yang aku lakukan adalah A gitu kan. Tapi bunda nggak memaksa dia percaya. Jadi bunda cuma bilang gini, kalau kamu percaya aku senang. Tapi kalau kamu masih percaya dia, itu hak kamu. Karena aku nggak bisa memaksakan seseorang untuk percaya ke aku. Iya dong. Ya kan kalau orang itu mengenal kita, ya mestinya dia tahu kan mana yang benar gitu. Mana yang benar-benar bunda lakukan dan mana yang tidak gitu. Jadi bunda cuma ngomong gitu sebentar, akhirnya bunda pamit. Iya. Dan ternyata itu nggak cuma dia doang. setelah beberapa saat gitu kan, nggak tahu orang itu bagaimana, mungkin berpikir bagaimana, akhirnya dia gantian main ke rumah bunda dan dia bercerita bahwa bukan cuma dia yang diceritakan hal tersebut. Gitu. Nah, itu sebenarnya gimana Mbak Dita? Ya sudah, sama seperti yang tadi yang kemarin aku sampaikan. Kalau orang mengenal aku, ya pasti dia akan nggak akan berpikir begitu. Nggak perlu didatengin itu mereka, nggak usah. Ya masa iya bunda mau datengin satu gitu, iya apalagi kerjaan banget. Temen ya kan, kita nih ya kayak bunda kan itu kan temeninian anak antar sekolah lah apa gitu kan ya, kan banyak banget orangnya. Tapi emang itu sering terjadi loh di apa ya maksudnya di kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Ada orang yang menceritakan hal yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama kita gitu kan ya. Ya aku nggak ngerti ya, kadang-kadang itu tuh maksudnya apa gitu kan. Tapi ya itulah ya, maksudnya kita itu artinya punya persepsi sendiri-sendiri kan. Sebenarnya orang berpersepsi itu kan tidak salah ya kan, karena kita punya sudut pandang yang berbeda kan pasti. Tapi itu kan udah bukan masalah persepsi ya. Kalau kita tuh itu udah kadang-kadang udah ngarang bebas. Iya, persepsi yang disampaikan tanpa konfirmasi ke yang bersangkutan itu bukan lagi ini. Persepsi itu udah kalau kita iniin fitnah, ujung-ujungnya fitnah itu. Ya kalau misalnya di dunia yang maksudnya yang lebih ini itu udah fitnah, dan justru ya niatnya sih ya bukan yang masalah niatnya, tapi itu sudah merugikan bunda banget kan. Iya. Karena kan tentu yang diomongin kan yang jelek-jelek ya. Nah ini nih kadang-kadang ya agak ini juga sih sama hal-hal seperti itu tuh, karena ya pernah juga sih ngalamin, cuman mungkin aku nggak yang ingat gitu ya orangnya tuh. Hal-hal gitu tuh ya pernah juga, namanya kita perempuan ini kan, kita nih kalau kata laki-laki tuh perempuan tuh banyak ngomongnya gitu kan. Nah mungkin kita ngumpul-ngumpul itu si ini begini nih, si ini begini gitu, apalagi apa ya, kayak ya itu udah bukan sesuatu yang inilah di pertemanan cewek-cewek ya kan, itu sering banget terjadi gitu. Cuman kalau sudah fitnah dan itu apa ya, maksudnya sesuatu hal yang fatal, itu rada-rada ngeri juga sih. Iya. Bukan, itu nggak main-main gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bunda gini, ya kan bunda ya
mau nggak mau kan dalam kondisi seperti ini kita perlu dong introspeksi diri gitu kan. Introspeksi diri. Bisa jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita anggap itu tidak menyakitkan, ya mungkin bisa jadi menyakitkan buat dia gitu kan. Nah itu mungkin ya makanya Bunda masih mimpiin itu mungkin karena belum clear ya. Iya. Ya artinya belum clear itu kan ya namanya juga pada saat itu Bunda masih muda ya, masih ada rasa gimana gitu kan ya. Mungkin kalau terjadinya udah sekarang juga udah bodo amat kan ya. Tapi kan itu masih muda, mungkin itu makanya sampai ke mimpi-mimpi itu perlu diselesaikan itu Bun. Iya, masalahnya Bunda nggak tahu di mana dia itu. Iya juga ya, pasti udah lama. Karena emang Bunda nggak pernah nggak pernah datengin dia secara pribadi apa gitu ya. Tapi Bunda yakin teman-teman yang dulunya dia ceritakan itu mereka berubah sikap gitu. Jadi sepertinya dia udah tahu gitu kan. Bunda sendiri ketemu dia tetap say hi, tetap ini gitu kan di kegiatan pada Bunda, saat itu ya. Bunda nggak ini ya karena bagi Bunda kalau mereka yang dikasih tahu sudah paham tentang Bunda ya sudahlah gitu kan. Bunda nggak pernah ngobrolin hal ini sama dia tuh nggak pernah, karena Bunda pikir nggak perlu gitu kan. Takut dia entah waktu itu mungkin pikiran Bunda kan takut dia malu atau bagaimana kan, jadi Bunda nggak ini lagi. Iya juga sih, ya kan nanti kalau diklarifikasi benar-benar terang-terangan, toh pada saat itu kita berpikir gini, namanya emak suka bergosip ya kan, udah deh biarin aja. Orang yang mengenal aku benar-benar kenal otomatis nggak percaya sama dia, tapi kalau orang mau percaya pun ya monggo-monggo aja. Artinya dia nggak kenal sama Bunda sedalam itu sampai akhirnya percaya omongan orang lain, itu kan berarti kan karena nggak kenal. Nah ini nih ya, balik lagi ya, kadang-kadang tuh kita tuh ibu-ibu nih punya energi yang lebih loh. Punya energi yang lebih itu kadang-kadang menyalurkannya itu ya, aku sendiri sih ya mengakui kalau aku hobi bergosip. Cuman dalam tanda kutip ya, hobi bergosipnya ya kalau bisa gitu ya jangan sampai memfitnah orang lain, jangan gitu sampai kan merugikan orang lain. Iya, makanya gitu kayak sekarang tuh kalau misalnya gosip-gosip gitu lebih baik ya gosip-gosip apa sih namanya, misalnya film-film Korea ya kan, atau makanan yang enak yang lagi hits apa, tempat-tempat ngopi yang bagus apa, terus arisan ke sana yuk gitu kan. Kayaknya lebih enak memang mengalirkannya seperti itu. Iya. Karena apa ya, itu tadi kembali ke tidak merugikan orang lain. Iya, sementara kita itu kan punya energi yang banyak kan, sambil nungguin suami pulang kerja, ya kan, kerjaan rumah sudah beres, terus anak-anak juga udah diantarin sekolah atau apa gitu, beloklah ke rumah temen ya kan. Cus di sana saatnya ngalor ngidul ya kan, semua energi yang tertahan kita keluarkan. Mulailah bibir berkomat kamit ya kan. Dan itu olahraga. Olahraganya olahraga bibir. Nah, kalau sekarang kan sebenarnya tuh karena udah udah bergeser ya kan. Sekarang kita olahraganya tuh sambil mainan handphone ya kan. Sambil bergibah-gibah ria gitu kan. Ya, aku juga suka itu sih. Iya, padahal kan mungkin pada saat itu kan teman Bunda itu tidak menyadari efeknya gitu loh. Iya, bisa jadi sih ya, karena itu tadi kan enak aja kan ngobrol-ngobrol. Cuman kalau sampai kategorinya sampai mempengaruhi orang lain, ya itu ya merugikan sih. Iya. Menceritakan sesuatu hal yang benar sampai orang terpengaruh itu, ya itu sangat enggak ya sangat enggak benar ya, karena merugikan orang lain kan. Dan dia punya waktu loh untuk mendatangi satu teman begitu tuh. Itu yang Bunda nggak habis pikir, apa di rumahnya nggak ada kerjaan apa gimana. Iya, jangan-jangan di rumahnya kayaknya ada robot itu Bun, buat nyuci piring, buat nyuci baju itu kayaknya dia punya robot tuh di rumah, jadi dia nggak capek gitu kan. Ya emang sesuatu hal yang kadang-kadang ya memang untuk disadari itu emang rada-rada itu. Kadang-kadang lepas juga dari pengawasan diri sendiri. Enak aja kita bergibah itu. Padahal kalau sehari-hari itu dia selalu kalau lagi kumpul bareng gitu ya, dia selalu ini Dita ini jangan
jangan terlalu dibebani sama pekerjaan. Mm-mm. Kalian tuh mbok ya ini, mbok ya berbagi. Kalau kita lagi banyak kerjaan sini, emang kerjaan kan udah selesai, kan nggak ada salahnya bantuin gitu. Oh, berarti Bunda ini emang dari muda dulu emang aktif ya orangnya ya? Iya, Itu kayak misalnya inian ya, maksudnya kegiatan-kegiatan sosial itu memang Bunda suka ya? iya. Dari dulu emang ya memang suka ikut kegiatan begitu. Iyalah, apalagi kegiatan yang sosial itu kan harusnya kita saling support ya. Karena kan kita nggak mungkin bisa sendiri gitu kan ya, kalaupun sendiri juga hasilnya beda kalau kita kerjain bareng-bareng dengan tenaga yang banyak. Terus Bunda selanjutnya mau menghubungi temennya itu apa gimana? Nah ini Bunda nggak tahu ini. Ya mungkin kalau dengan tiba-tiba dia muncul gitu kan, ya bisa jadi memang ada yang perlu diselesaikan gitu. Tapi kan diselesaikan kan kita kan udah tahu tidak haruslah ketemu orangnya langsung kan. Tapi Bunda sendiri sebenarnya udah memaafkan orang tersebut. Iya, Bunda nggak ada ini, nggak ada. Jadi Nggak ada intention karena gimana ketemu terakhir pun Bunda juga nggak ini ya pamit biasa gitu kan. Ya memang tidak bisa sedekat dahulu kan. Ya bagaimanapun kan Bunda harus itu menjaga. Bunda tuh maksudnya pamit itu maksudnya pindah ya? Emang Iya. Bunda pindah atau gimana? Jadi pindahan rumah gitu kan. Pindahan rumah itu terus Bunda pamit semua kan kumpul semua gitu ya. Ya Bunda peluk satu-satu gitu. Karena apa ya kan Bunda tuh percaya kalau kita memaafkan orang lain itu kan sesungguhnya kita sedang memaafkan diri sendiri. Dan itu melegakan sih, efek pertamanya sih menurutku melegakan. Bayangkan kalau kita nggak maafin orang itu kan otomatis ya, kita dalam hati terus bengkrong gitu terus kan jengkel nggak hilang. Nah ya kita kan yang tergerus kan, bukan orang lain yang dirugikan, kita duluan. Jadi memang pilihan untuk memaafkan itu membereskan diri sendiri, bukan ngeberesin orang lain kalau menurutku. Tapi itu nggak mudah loh, Vi, kan banyak orang yang bilang kan, aku memang bisa memaafkanmu tapi tidak bisa melupakan hal itu. Iya dong, apalagi itu kategorinya difitnah. Siapa yang kalau difitnah tuh enak? Enggak, kalau menurut bukan gitu. Apa tuh? Kalau kita gimana ya? Kalau kita bilang kita sudah memaafkan, tapi kita sering mengungkit hal itu, menceritakan lagi gitu. Itu kalau menurut Bunda sih, menurut Evi lah ya, menurut Evi jangan menurut Bunda. Menurut Evi itu udah memaafkan belum? Ya belum dong, berarti maafnya baru di bibir itu. Iya, makanya itu kan Bunda bilang tidak semudah itu memaafkan itu. Karena kalau kita benar-benar memaafkan, ya mungkin lah ya, karena masih teringat, mungkin kita membahas sekali dua kali gitu kan ya. Tapi nggak akan berlangsung lama banget sih. Iya. Nggak berlangsung lama banget karena dengan sendirinya pikiran kita juga mereda. Ya udah aku udah memaafkan gitu kan. Terus apalagi sih yang perlu diperpanjang? Nah dengan sendirinya kayaknya pikiran akan mereda deh. Iya. Kalau kita terus membangkitkan itu, ngebahas-bahas itu, apa nggak kita makin ingat? Iya, makin ya ibaratnya kayu dipahat kan. Kalau kita sekali terpahat, seret ya gores gitu kan, selesai kan? Ya. Tapi kalau kita hari terus ini ngungkit lagi, hari ini ngungkit lagi, kan terpahat ya, lukanya lagi. tambah dalam. Kan torehan tuh makin dalam gitu. Memang nggak mudah. Jadi siapa yang bilang memaafkan tuh mudah? Tidak mudah, cuman ya patut diupayakan untuk iyalah di kepala diri itu pasti sendiri. gini, enak aja kamu udah ngomong begini begitu ya nggak sih? Yang salah gitu kan, yang salah lu, gue yang harus maafin lu gitu. Nah, muncul ini kepala ini 1000 muncul satu, yang satu ditutup munculnya 1000, satu lagi tutup muncul lagi, enak aja. No. Cuma memang harus kembali ke pemikiran awal itu ya, bahwa memaafkan itu sebenarnya ya untuk diri sendiri gitu. Biar energi kita nggak tergerus untuk itu kan. Ya kan terus berpikir tiap hari itu kan menguras energi banget. Iya. Kita jadi nggak fokus, ngurus anak nggak fokus, terus apa sih namanya, ngerjain kerjaan rumah juga jadi nggak fokus.
Ya walaupun itu butuh proses ya, balik Iya, lagi ya, nggak heeh. semudah cocot Evi ini berbicara. Mm. Ya kenyataannya Kalau- dia juga kalau- senggol bacok kok. Kalau segampang itu mah nggak ada orang sakit hati gitu kan. Aku udah nggak punya hati, apa yang mau disakitin? Aduh. Jadi gimana menurut Evi? Bunda perlu mencari dia nggak? Kalau menurutku karena Bunda udah sampai mimpi ya, kita nggak tahu nih ya kan namanya Mm-mm. mimpi itu kan memang menyelesaikan di pikiran bawah sadar ya sampai akhirnya dia meluap. Atau bisa jadi karena temen Bunda ini mungkin lagi kangen Bunda gitu kan, dia merasa bersalah, terus akhirnya Bunda tertarik lah ya gitu kan ya Mm-mm. sama hal itu. Kayaknya sih perlu sih Bunda nyari kontak dia, terus hubungin dia. Ya apalagi masih di bulan yang saling memaafkan ini ya kan, di bulan perayaan saling memaafkan ini, kayaknya itu masih perlu loh Bun. Iya. Ya Iya, hanya benar. untuk biar biar sama-sama clear aja, Iya. biar sama-sama clear, jadi kayak lega kan satu sama lain. Enggak kok, itu kan udah lama gitu kan, ngapain lagi kita masih kita masih kita beratkan gitu ya. Mm-mm. Atau udah Bunda sama jadi inget cerita Dila, Vi. gimana? Soal maafan gini kan. Dia kan punya bestie gitu kan. Waktu masih sekolah, masih sama sekolah dasar gitu kan. Nah terjadi sesuatu salah paham gitu kan. Dila diduga begini, sampai akhirnya si bestie ini ngomong ke banyak orang, Dila tuh nggak setia kawan, bikin macam-macam gitu kan. Terus Bunda kan dari awal kan emang Dila kan orangnya suka cerita kan. Bunda paham gitu orangnya. Terus tapi Bunda nggak mau mengarahkan Dila kan sebenarnya. Terus bagaimana tindakan adik? Ya sudah ndak. Kalau dia sampai begini ya artinya dia tidak menganggap adik bestie lagi. Ya dengan gaya anak SD gitu Iya kan. iya masih SD. Ya itu aja udah bagus ya kan. Terus adik nggak mau nggak mau klarifikasi, nggak mau ngomong gini, nggak perlu gitu kan. Karena masa iya dia harus datangin satu persatu teman-teman yang diajak ngomong dia gitu. Buktinya beberapa dari mereka teman-teman yang lain tuh ada yang klarifikasi langsung ke Dila kan. Dia menganggap bahwa sama seperti yang tadi kalau orang itu kenal adik, dia pasti nggak akan percaya. Oh iya. Jadi mungkin gini ya kalau aku tarik gitu, memang dalam satu pertemanan ya, lingkup pertemanan lah ya, memang harus ada peran seperti itu ya. Iya. Ya aku sendiri sih sebenarnya pernah mengalami seperti itu, cuman aku ini kan orangnya nggak detail kan orangnya. Ya sudah, kalau kamu nggak suka ya udah, nggak usah temenan lagi sama aku, segampang itu kok gitu kan. Nggak usah jelek-jelekin aku di belakang misal gitu kan, nggak usah gosip-gosipin aku. Nggak mau berteman sama aku ya udah nggak apa-apa, aku juga nggak punya temen juga nggak apa-apa gitu kan. Orangnya kan aku cuek kayak gitu kan. Ya memang peran-peran seperti itu memang sepertinya memang harus ada ya. Akan selalu ada itu. Iya, dan kita bercermin kan dari itu kan hal justru tersebut. membuat kita tuh bergerak gitu kan. Pandangan kita tuh meluas gitu. Bahwa ternyata ada hal-hal yang di luar apa yang kita percaya. Kita Malah jadi tahu, gini gitu. nggak sih kalau misalnya gitu, misalnya kayak jadi seleksi alam aja gitu. Jadi teman-teman yang nanti akhirnya memang masih mau berteman sama kita, tetap sama kita. Terus yang tadi misalnya mendengar tadi fitnah-fitnah itu tadi tuh terus menjauh, jadi kayak seleksi alam aja. Di circle itu awalnya mungkin circle yang besar, terus akhirnya mengkerucut, kan itu udah biasa kan seperti itu terjadi ya. Nah soal Dila tadi berlanjut tuh Vi. Jadi SMP atau SMA Bunda lupa deh, mungkin SMP akhir gitu kan. Terus Bunda lihat kan, Bapak naik kan di FB gitu kan, kok ada lagi nama sahabat BFF itu ada lagi gitu. Terus Bunda tanya gitu, loh Dek, udah ini lagi? Iya ada gitu. Emang kapan gitu? Oh iya waktu itu dia jadi si anak itu waktu itu kan belum zaman ini ya, belum zaman WA ya. Bunda lupa pakai apa tuh. Pokoknya udah di HP gitu kan, udah di HP. Bunda lupa pakai media apa, lupa. SMS kali Bun. Iya mungkin ya. Pokoknya si anak itu kontak gitu kan, tanya kabar gitu kan. Tanya terus akhirnya mereka komunikasi gitu kan. Nah,
ada satu jawaban Dila yang membuat Bunda tuh kaget gitu lah, untuk ukuran segitu. Apa tuh Bun? Dek, emang adik nggak nanya ke dia gitu kan, kenapa dia dulu melakukan hal itu ke adik? Jawaban Dila adalah, dia untuk kontak adik aja itu pasti sudah memerlukan upaya untuk mengalahkan. Dila memang tidak mengatakan dengan jelas ya, tapi yang Bunda tangkap adalah itu adalah upaya dia untuk mengalahkan egonya dia gitu loh. Wih, keren dengan menghubungi Dila itu kan udah ada upaya untuk itu kan. Lalu keren, kenapa harus adik tanya dengan hal-hal yang akan menyurutkan upayanya dia, menurunkan niat baiknya dia tadi itu ya. Yang penting adalah sekarang dia sudah kontak adik lagi dan kalian berteman lagi. Sudah. Gila. Bunda sampai kaget nih. Bocah tapi tua banget itu sih. Wah, ternyata emang guru itu tidak hanya dari orang yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih tua gitu kan, dari kita yang udah makan asam garam. Iya, siapapun bisa jadi guru kita. Ya termasuk anak ya Bun ya. Anak ya. Ya bisa jadi ya dari dia bisa memaafkan duluan daripada kita ini yang isi kepalanya udah banyak banget ini. Udah full. Sementara yang anak itu kita anggap bocil ya kan. Mereka justru lebih isi kepalanya nggak banyak, jadi lebih tulusnya itu lebih mudah gitu kan. Tulusnya itu lebih mudah. Udahlah nggak apa-apa, itu kan kamu yang kemarin. Aku nggak ngelihat kamu yang kemarin loh. Aku ngelihat kamu yang sekarang yang udah effort mau hubungin aku, mau temenin aku, dan aku menghargai upaya-upayamu itu. Gitu. Makanya ketika Bunda terdiam kan, Bunda membayangkan diri Bunda itu jadi teman itu gitu kan. Iya juga ya. Bahkan untuk mencari kan banyak temennya yang tahu. Ketika dia mencari nomor kontak Dila aja kan itu dia sudah ini kan. Udah berusaha udah ada effortnya dia. Teman-temannya kan juga tahu kan masalah itu. Iya. Tapi dia nggak takut untuk dibilang ini temen gitu. Sampai teman-teman yang lain kan nggak takut untuk dibilang yang jelek kan. Dia meminta upaya untuk telepon. Dan ketika dapat dia juga kontak Dila langsung gitu. Itu emang sudah effort yang lumayan loh buat anak-anak segitu. Iya, apalagi ya maksudnya anak-anak tuh kan kadang beragam banget ya. Ada yang misalnya sifatnya begini gini gitu kan. Ya dengan keberagaman itu Dila bisa melihat sisi dari effortnya temennya ini, memilih untuk melihat dari sudut pandang itu menurut aku sih keren. Iya. Di umur yang menurutku masih bocil lah itu. Iya, belum SMA kok Bunda. Tuh, belum apalagi SMA. masih segitu. Cuman kapan lupa Bunda. Keren. Kayaknya nih Kak Evi kayaknya perlu ngobrol nih sama Dila nih. Bagaimana cara memaafkan, bagaimana cara memunculkan tulus ini biar dia meluap ya kan. Ada mulai agak lebay. Sampai Bunda kadang malu sendiri kan kalau ini gitu. Jadi kalau ada peristiwa apa gitu kan, Bunda tarik ke Dila lagi kan. Statement itu tuh benar-benar bantu gitu loh. Iya. Ya itulah ya, pernak-pernik kehidupan ini. Ya kan, ini pernak-pernik kehidupannya emak-emak nih ya kan, ini woman talk. Jadi kita ya berbicara sesuatu hal yang relate aja. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah mengalami hal ini, yang ya sama aja kan, aku, Bunda tentu pernah mengalami hal yang sama juga gitu kan. Ya ini ya bumbu-bumbu kehidupan aja. Dimana kita menjalankan kalau nggak pakai bumbu kayak masakan lah. Kayak masakan itu loh, biar ada rempah-rempahnya. Kalau bumbunya pas. Nah, ketika rempah itu bersatu dengan bumbu-bumbu lainnya kan jadinya nikmat. Nah, gimana kalau kita sarapan dulu Bun? Kayaknya mataharinya udah terang banget. Udah lapar banget ini. Nah, yuk kita sarapan dulu. Yuk.